Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Ada gumpalan asap dari atas. Kilo. Allahu Akbar. Wes, layu le saiki. Lava euy, lava euy. Ya Allah. Entek jembatan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Minta doanya ya. Kami berada di Desa Kamar Kajang, Desa Sumberwolo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sekarang jam 15, jam 3 sore. Gunung Semeru meletus. Mohon doanya. Dan kawasan di desa kami seperti saat ini gelap gulita, guys ya. Minta doanya yang besar-besarnya. Allah. Astagfirullah. Doa yang sebesar-besarnya kita panjatkan untuk saudara-saudara kita yang berada di sekitar daerah terdampak Gunung Semeru. Erupsi yang terjadi hari ini cukup hebat. Meskipun tadi saya sempat berbincang dengan Bapak Surono yang merupakan ahli kegunung-apian, tidak perlu khawatir bahwa jikalau mengikuti SOP penyelamatan yang sudah dilakukan oleh pihak setempat, BPBD, kepala daerah, TNI dan juga Polri sudah bisa dikatakan terkendali dengan baik. Nah, kalaulah saya kembali mereview apa yang sudah saya rangkum atau yang sudah saya rangkum dalam dialog saya dengan sejumlah narasumber tadi, sampai saat ini bisa dikatakan kemungkinan ada korban jiwa ada, pemirsa. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tadi sempat saya dapat informasinya dari Dandim 0821 Lumajang, Letkol Infantri Andi Wibowo. Kemungkinan ada korban jiwa bisa dikatakan ada, tapi memang saat ini dalam proses evakuasi. Pertanyaannya, kenapa evakuasi dilakukan? Sangat sulit. Karena kondisi akses yang terputus, ada jembatan perak yang terputus dikarenakan begitu luar biasanya dampak dari hujan abu disertai dengan hujan deras yang kemudian memutus jembatan perak, pemirsa. Dikatakan bahwa ada potensi dari korban jiwa. Karena kita tahu bahwa meskipun peringatan berkali-kali sudah diberikan untuk warga di sekitar Gunung Semeru, tapi memang masih ada warga yang nekat untuk melakukan penambangan. Kalau kita review kembali pada pukul 13.30 sudah ada potensi kenaikan dari status Gunung Semeru 15.00. Ini semakin tinggi lagi sehingga kemudian warga diminta untuk mengevakuasi. Pada pukul 16.00 untuk wilayah Candipuro sudah dikatakan sudah terlihat banyak sekali abu vulkanik. Sekarang saya akan berbincang dengan sekarang kita akan melihat konferensi pers yang dilakukan oleh BNPB, pemirsa. Kita akan melihat ada perkembangan terbaru apa, arahan apa, informasi apa, apakah juga ada kondisi yang harus diketahui oleh masyarakat. Ini dia. Erupsi Gunung Semeru, sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah daerah di sekitar yang ada di Jawa Timur, tidak hanya dari Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Lumajang, tapi dibutuhkan bantuan-bantuan dari kabupaten dan kota lainnya untuk bisa menembus lokasi-lokasi yang masih membutuhkan pertolongan, terutama untuk membantu proses evakuasi dengan tambahan-tambahan personil SAR, kemudian juga distribusi bantuan, karena tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lokasi pengungsian juga masih dibutuhkan banyak sekali bantuan logistik, terutama makanan, minuman, masker, tempat tidur, obat-obatan.
Ya pemirsa, tampaknya kita masih perlu menunggu beberapa saat. Karena saat ini BNPB sedang bersiap untuk nantinya konferensi pers ini akan segera dimulai. Saya review kembali ya pemirsa ya, bahwa memang pada pukul 16.00 di wilayah Candipuro ini memang sudah menyebabkan gelap gulita di sana, bahkan sore hari sudah terlihat seperti maghrib. Tapi kalau gambar yang Anda saksikan sekarang adalah gambar dampak letusan Gunung Semeru. Kalaulah Anda tahu bahwa Gunung Semeru erupsi membuat trending topik di mana-mana, bahkan dunia bersimpati. Sempat ada pertanyaan apakah ini lebih besar dibandingkan letusan di Januari 2021, 16 Januari 2021. Berdasarkan informasi dari Bapak Surono yang merupakan ahli kegunung apian, tidak. Bahwa ini masih dalam status Gunung Semeru beserta erupsi sesuai dengan karakteristiknya. Apa yang menyebabkan Gunung Semeru ketika melakukan erupsi kemudian memiliki jarak luncur yang lebih panjang atau juga lebih tinggi? Dikarenakan curam. Karena Gunung Semeru ini begitu tinggi dan begitu curam, ketika erupsi dia memiliki daya untuk meluncurkan kembali awan panas dan juga guguran ini lebih jauh, bahkan juga lebih tinggi. Sehingga efek asap yang Anda lihat itu begitu luar biasa. Seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir karena saat ini setiap pemerintah daerah yang berada di lokasi sudah melakukan semaksimal yang mereka lakukan. Evakuasi untuk wilayah Candipuro bisa dikatakan sedang dalam proses, tapi mereka terus menyisir rumah per rumah untuk membawa warga masuk ke dalam posko pengungsian. Warga tidak boleh kembali ke rumah mereka hanya untuk menyelamatkan karena kondisinya ini masih sangat berbahaya. Sementara untuk wilayah desa Curakobokan, nah ini yang paling berbahaya karena berada di aliran Curakobokan. Nah di saat ini mereka sudah mengevakuasi seluruh warga, bisa dikatakan warga yang bisa dievakuasi sudah pasti langsung dibawa ke tempat yang lebih aman. Yang menjadi masalah adalah aparat TNI dan juga Polri harus mencari apakah ada para penambang-penambang pasir ilegal ataupun juga yang memang sudah melakukan penambangan pasir sejak lama untuk diselamatkan. Nah, sekarang seperti yang sudah ditunggu-tunggu, mari kita dengar secara bersama-sama konferensi pers yang digelar oleh BNPB berikut ini. Pertama, kita akan mendengarkan perkembangan penyelenggaraan tindak darurat dari Bapak Kepala BNPB, Majen TNI Suharyanto S1. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Bencana Geologi, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, dan Bupati Lumajang akan menyampaikan informasi perkembangan penanganan darurat pasca erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai berikut. Kronologi kejadian yang diamati dari pos pengamatan gunung api Gunung Semeru di pos Gunung Sawur, Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Getaran banjir lahar atau guguran awan panas tercatat mulai pukul 14.47 dengan amplitudo maksimal 20 mm. Pada pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, PPGA Pos Gunung Sawur melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas sangat jelas teramati mengarah ke Besuk Kobokan dan beraroma belerang. Selain itu, laporan visual dari beberapa titik lokasi juga mengalami kegelapan akibat kabut dari abu vulkanik. Berdasarkan catatan yang dihimpun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, guguran lava pijar teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 800 meter. Dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. Secara lebih jelas, hal ini nanti akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yaitu oleh Ibu Andiani.
Selanjutnya, sebagai respon cepat dari adanya kejadian guguran awan panas tersebut, BPBD Kabupaten Lumajang telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat dan para penambang untuk tidak beraktivitas di sepanjang daerah aliran sungai, mujur, dan curah kobokan. Anggota BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan lainnya segera menuju lokasi kejadian di sektor Candipuro, Pronojiwo untuk melakukan pemantauan, kaji cepat, pendataan, evakuasi, dan tindakan lainnya yang dianggap perlu dalam penanganan darurat. Selanjutnya, tim BPBD Kabupaten Lumajang saat ini tengah mengupayakan untuk mendirikan titik pengungsian sektoral di lapangan Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Lokasi pengungsian yang saat ini ada, dan sudah terisi ada di 3 desa dan di 2 kecamatan, yaitu di Desa Supit Urang dan Desa Curah Kobokan di Kecamatan Pronojiwo, dan Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro. Terkait pengungsi ini, nanti Bapak Bupati Lumajang juga akan menjelaskan secara rinci terkait perkembangan situasi dan titik pengungsi yang ada di Kabupaten Lumajang. Selanjutnya dari BNPB, malam ini juga kami sudah mengirimkan tim reaksi cepat untuk mendampingi BPBD Kabupaten Lumajang dan BPBD Provinsi Jawa Timur yang bergerak bersama dengan unsur dari Kementerian Kesehatan. Malam ini bergerak lewat darat dan membawa logistik antara lain selimut, makanan siap saji, terpal, tenda darurat, matras, dan logistik dasar lainnya. Selanjutnya atas petunjuk Bapak Presiden, kami juga Kepala BNPB dengan tim besok pagi kesempatan pertama akan segera ke Lumajang, ke daerah bencana, untuk memastikan tahap-tahap penanganan darurat, khususnya penanganan pengungsi, ini bisa berjalan secara tepat dan cepat, dan tentunya kebutuhan dasar dari para pengungsi ini akan kami yakinkan untuk terdukung secara maksimal. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa kami sudah melaksanakan koordinasi, sudah berkirim surat kepada Panglima TNI untuk meminta bantuan baik personil dan alat peralatan, kemudian juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memastikan langkah-langkah penanganan masyarakat khususnya yang terdampak bencana erupsi ini, para pengungsi, kebutuhan dasarnya ini bisa terpenuhi secara maksimal. Terakhir, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya di lokasi terdampak, agar tetap tenang, waspada, dan terus mengikuti informasi dari pemerintah, dalam hal ini Pusat Vulkanologi dan BNPB beserta aparat pemerintah lainnya. Jangan termakan isu-isu atau hoax atau berita-berita yang menyesatkan. Yakinlah bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan segenap komponen bangsa yang lainnya ini tetap akan serius dan konsisten untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru yang tadi saya sampaikan di depan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.